Baik, Pak Kiai, kita akan melihat gambar. Nah, mengingatkan Pak Kiai terhadap apa ini? Waktu di Arab Saudi ya, di sana, kalau musim haji pasti kita membantu jamaah haji yang akan berkorban. Saya temani membeli kambing, kemudian dipotong dan dagingnya dibagi-bagi. Kadang saya yang bagi-bagikan juga kepada fakir miskin. Selama berapa tahun ini, Pak Kiai? Pekerjaan begini selama di sana. Saya tamunya banyak, kadang-kadang tamunya banyak kebetulan. Nah, mereka kan tidak tahu di mana beli kambing, tempatnya. Ya, saya antar. Bukan Pak Kiai yang jual kambingnya kan? Bukan. Tapi mengantar aja gitu. Tapi ada sedikit keuntungan lah dari penjual kambing, saya dikasih. Kami ingin mengetahui sosok Pak Kiai di rumah itu seperti apa. Ke putri Bapak, boleh? Boleh. Pak Rihab, ini betul nggak Mbak kalau Bapak itu usil? Iya, usil. Usil banget. Ya, ada satu sih terkesan ya sampai sekarang ya. Anak-anak nggak ada yang mau bangun, empat anaknya nggak ada yang mau bangun. Pagi hari? Siang apa pagi ya. Pokoknya mau keluar, nggak ada yang mau bangun. Caranya ya AC-nya didinginin, dipol sampai dingin banget, terus diumpetin, terus ditutup pintunya. Terus? Jadi lama-lama satu-satu bangun karena kedinginan. Pas setelah bangun terus kemudian? Ya marah, masing-masing ngedumel gitu. Ini remote AC-nya kemana katanya. Sampai pernah nggak ada yang dapat hukuman gitu? Cara beliau menghukum itu seperti apa? Enggak suka menghukum. Jadi cara beliau mendidik anak-anak itu? Beliau itu tipikalnya menerima masukan, terus dia responsif, dia nggak intrusif. Apa yang yang dimau anak, dia ikuti gitu. Tapi ada guidance tertentu yang harus diikuti ya. Baik, kalau sudah ada anak-anak, pastikan kami akan tanya nih, Bapak ketemu Ibu di mana waktu itu? Jadi di Pesantren Kerapiak Jogja itu. Ibu waktu itu sebagai apa? Bapak dia sebagai? Santri juga, dia santri di pesantren putri, saya di pesantren laki-laki. Satu angkatan? Enggak, dia jauh. Saya udah kuliah di IAIN. Pesantren itu pisah Pak, bisa ketemunya gimana itu? Ya paling zaman dulu itu paling surat-suratan, nggak pernah ketemu, nggak pernah. Yang namanya pacaran itu paling surat-suratan kalau dulu tuh, nggak kayak sekarang ya. Nah ini bisa langsung konfirmasi. Ini mantan pacar. Ibu, assalamualaikum. Baik, ini mantan pacar ya Bu ya? Iya. Waktu itu gimana tuh Bu kalau ingat romansa pada saat di pesantren? Iya. Ya dulu saya waktu umur 9 tahun Mbak, saya masih ingat banget. SD kelas 4. Waduh. Pas saya itu datang ke rumah. Terus saya disuruh nyiapin teh. Terus saya bawa sama ibu saya. Nah, terus saya siapin teh, saya taruh di depannya Pak Said ini. Terus saya pangku sama ibu saya Mbak. Dia ngobrol berdua gitu. Saya nggak ngerti gitu Mbak. 9 tahun? 9 tahun SD kelas 4 Mbak, saya masih ingat. Gitu. Nah habis itu terus berapa tahun kalau mau ke pondok mampir dulu ke saya. Kalau rumahnya deket Mbak, antara 1 kilo lah Kempek sama rumah saya itu. Beda berapa tahun? Hampir 10-an, hampir 10-an. Gitu. Nah terus mau ke pondok mampir dulu, lihat saya dulu barangkali udah gede belum, gitu. Gitu. Mau ke pondok juga begitu Mbak, karena saya rumahnya pinggir jalan. Cuma lihat aja atau lihat aja, saya nggak ngerti, nggak mampir gitu. Sama ibunda, tapi kok saya sering lihat Pak Said itu, gitu. Saya kira ada urusan dengan ibu aja gitu. Udah, habis itu saya udah tamat SD tahun 73, terus 74 saya mondok ya Mbak ya di Jogja. Terus saya agak gede lagi, terus dia datang lagi Mbak. Lah udah gede gitu kan. Nah kebetulan saya juga sudah ada yang lamar, dia terus saja. Kalau datang ke rumah saya tuh Mbak nyari surat-surat dari pacar-pacar tuh Mbak. Lah orang tua saya juga care banget Mbak, suratnya disodor-sodorin gitu Mbak. Gitu. Saya bilang saya datang dari sekolah kok laci berantakan semua gitu. Ternyata surat itu sudah diambilin semua Mbak. Sampai foto-foto saya itu diambilin semua sama ini Pak Said ini Mbak. Gitu. Nah terus setelah saya gede, terus kebetulan nikah ya tahun 78 saya nikah gitu. Terus foto itu saya ambilin lagi Mbak, yang kemarin diambilin saya ambilin lagi, saya kumpulin lagi gitu kan. Buat apa itu diambil lagi? Nggak tahu, diambilin aja semua. Surat dari iya, dan kebetulan temennya dia semua Mbak, jadi. Bu,
Ini kan beberapa kali Pak Kiai lewat rumah begitu ya. Pokoknya sering lihat Pak Kiai pada saat itu gitu. Pengungkapan perasaan ke ibu tuh gimana Pak? Ibu saya. Jadi saya tuh dijodohkan oleh ibu saya. Gitu. Jadi dari awal saya kelas SD, kelas 4 itu saya baru tahu, oh barangkali ini, saya bilang segitu. Ternyata iya gitu. Kalau pacaran saya sama sekali enggak. Jadi saya enggak pacaran, enggak pakai surat-suratan. Jadi saya murni dijodohkan oleh orang tua saya. Oke, tapi enggak nyesel kan Bu? Enggak nyesel dan alhamdulillah cocok. Iya. Kalau Pak Said ini romantis nggak Bu? Romantis di rumah ya sama saya, sama anak-anak, cucu-cucu gitu. Kalau sama ibu romantisnya gimana? Ya begitu, kalau datang ada oleh-oleh gitu loh. Sampai sudah tidur pun dibangunin semua Mbak. Ini oleh-olehnya, saya lihat ya cuman ya apa gitu. Nah itu. Tapi ingat gitu Ingat, ya, yang penting gitu. ingat Iya, gitu. Bapak ini memang ini ya, apa bicaranya kalau di umum itu seringkali kontroversial gitu. Ibu agak ini nggak was-was gitu Bu? Memang saya itu suka was-was dan saya alhamdulillah selalu mengikuti informasi atau suka nanya-nanya gitu Mbak. Jadi kalau ada sesuatu di luar saya sudah siap dan saya sudah siap jawab. Begitu, apapun gitu. Gitu. Jadi saya nggak diam. Gitu. Misalnya ketika bicara soal jenggot, iya, kemarin Ibu agak deg-degan oh juga. iya, saya bilang, saya kan lihatnya di medsos tuh, kok rame banget masalah jenggot itu kan. Terus saya bilang sama Pak Said, saya bilang kalau ngomong hati-hati, saya bilang gitu, karena klarifikasi itu susah dan mahal dan belum tentu orang diterima, saya bilang gitu. Saya gituin Mbak. Okay. Sekarang sudah berapa puluh tahun berarti Ibu kalau bisa dibilangnya? Sudah hampir 35 tahun saya nikah. Saya nikah umur 18 Mbak. 18. Saya kuliah sudah punya anak, saya S2 selesai juga sudah punya cucu Mbak gitu. Ada pesan-pesan mungkin Ibu untuk Bapak sekarang? Ya mudah-mudahan setelah menjadi ketua umum yang kedua ini, mudah-mudahan lebih baik dari yang kemarin. Dan selalu hati-hati. Hati-hati yang penting. Itu aja, dan doa kami dari keluarga selalu mendampingi Papa dan selalu menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Said sudah meluangkan waktu ini kurang lebih 1 jam. Ibu juga terima kasih. Sama-sama. Baik juga terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.